Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada mustafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa inda al-mulkil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min sahbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah dengan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Hadirin jemaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana proses Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam, dan tak berselang lama Sayyidina Umar pun masuk Islam, dan dua orang ini mengubah arah dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Dan proses Islam kedua orang ini bisa dikatakan unik lah. Kalau Sayyidina Hamzah itu tidak diduga-duga, cuman sebuah proses ketika Nabi lewat berjalan lalu diganggu oleh Abu Jahal, dan berita itu sampai ke Sayyidina Hamzah, lalu beliau mendatangi Abu Jahal, membalas perlakuan Abu Jahal dan mengatakan, saya masuk Islam. Secepat itu hidayah Allah sampai kepada Sayyidina Hamzah. Yang peristiwanya itu ya tidak diharapkan Nabi, jelas sudah diganggu Abu Jahal, jelas itu tidak diharapkan Nabi. Tapi ternyata peristiwa yang tidak diharapkan itu menjadi titik balik Islamnya Sayyidina Hamzah. Setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam juga. Nah, Sayyidina Umar ini memang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, di antara semua sahabat itu cara masuk Islamnya memang macam-macam, beda-beda. Nah, salah satunya yang diharapkan Nabi masuk Islam melalui doa Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi minta doa kepada Allah untuk Sayyidina Umar masuk Islam. Dan proses masuk Islam Sayyidina Umar ini juga diawali Sayyidina Umar ingin membunuh Nabi. Dalam perjalanan kan di pertemuan sebelumnya itu sudah kita ceritakan, ketika dalam perjalanan ingin membunuh Nabi, ternyata diberitahu bahwasanya adik beliau sudah masuk Islam. Nah, lalu ke rumah adik beliau Fatimah binti Al-Khattab, lalu setelah itu terjadi proses keislaman beliau. Jadi di rumah itu paling tidak ada 3 orang. Adik beliau Fatimah, suaminya Sa'id, dan guru mengajinya Khabbab. Jadi waktu masuk Sayyidina Umar itu, Khabbab itu sembunyi supaya tidak ketahuan. Tapi ketika sesudah Sayyidina Umar masuk Islam, Khabbab itu baru keluar. Nah, falamma sami'a Khabbab qaula Umar radhiyallahu anhu, ketika Khabbab ini mendengar perkataan Sayyidina Umar yang memuji Al-Qur'an dan ingin minta tunjukkan di mana Nabi Muhammad berada, lalu kata Khabbab, setelah beliau keluar dari sembunyi beliau, absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watur Rasul sallallahu alaihi wasallam lak lailatul khamis. Aku berharap, fa inni sungguh aku berharap. Ini inna itu huruf taukid penguat, ini di Al-Quran itu banyak inna. Sungguh aku berharap antakuna dakwatur Rasul, bahwasanya doa Rasulullah SAW itu untuk kamu. Nah, untuk kamu. Karena doa Nabi itu, ini kata Khabbab menceritakan, doa Nabi waktu malam Kamis itu, nah ada tahun ini malam Kamis bila Allah ma'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu kan namanya Amr bin Hisham. Allah ma'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Nabi berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Atau kata Khabbab, mudah-mudahan
yang di dalam doa Nabi ini dua pilihan ini engkau wahai Umar. Langsung si Khabbab ini memberitahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dar allati fi asli sofa. Nabi Muhammad di salah satu rumah di sofa. Dan ini membuktikan bahwasanya memang rumahnya tersembunyi. Pengajian Nabi yang di awal-awal itu memang rumahnya tersembunyi, tidak diketahui. Makanya kan Sayyidina Umar ini bertanya kembali di mana persisnya. Lalu diberitahu oleh Khabbab. Nah, singkat cerita Sayyidina Umar mendatangi rumah tersebut. Dan masih sama. Sayyidina Umar membawa pedang. Kayaknya lah pedang waktu itu zaman Nabi itu pedang tuh kayak biasa aja membawa. Oh ya. Membawa pedang tuh kayaknya biasa aja. Yang halus kah? Ada, coba. Tes. Jangan diputar-putar lagi tadi. Iya. Ya, coba tes. Ya. Saya di mau lah. Kemungkinan membawa pedang waktu itu tuh memang menandakan keberanian, tanda amarah itu. Cuma tidak seperti kita hari ini membawa pedang tuh kelihatan benar anunya. Kalau tahun 80-an, 90 orang membawa lading di sesala tapih ini banyak aja itu. Wah, ini tapi ada lagi dah. Itu. Guru kami itu di antara guru kami itu memang ada yang sidin itu kemana-mana memisi tapih itu lading diandak di sini kada penting ada lading diandak anu ji sidin mau kada belading ini kayak kada pisit tuh dasar belading sidin dasar jago pang orangnya sidin jadi nahi mungkarnya dasar jalan ngatan di daerah daerah Tabu Darat itu ada ngarannya Syekh Ahmad hanya meninggal Sidin itu murid langsung guru Kasbul Anwar Darussalam. Sidin itu sanadnya termasuk tinggi, sanad ilmunya itu termasuk tinggi. Kalau Sidin murid Kasbul Anwar berarti zamannya itu bisa ketemu lawan kayak Ahmad Dahlan, kayak Hasyim Asy'ari meninggal. Di kampung Sidin bilanya malam itu pengantinan ada bedangdutan Sidin datangi Sidin surah ampih itu bang. Jadi bilanya ada bedangdutan Sidin datangi itu sudah Sidin surah ampih dasar Sidin surah ampih gitu nah Sayyidina Umar ini ketika datang itu pedang yang beliau bawa tuh ya pedang yang tadi masih beliau bawa. Fatawahhasyahu itu memang terhunus sudah, kumpangnya sudah siap. Nah, kemudian faman talaqa hatta atadar sampai beliau ke rumah tersebut. Fadarabal bab mengetok pintu. Amunnya bahasa Arab tuh mengetok tuh taraka bang. Darabani memukul. Bisa mengetoknya kayak Assalamualaikum. Faqama rajulun yanzuru min khilal bab. Biasa kan menilik di antara pintu. Siapa nih yang mengganda? Wah, Umar bin Khattab. Maka parang mengumpang pulang. Fara'ahu mutawahhishan as-sayf, melihat pedang sudah terhunus. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengabari Nabi, Umar datang aja. Singal dia membawa pedang pulang. Nah, kata benar nih. Wastajma'a al-qaum. Lalu yang di dalam rumah tadi berkumpul, sudah siap-siap nih. Faqala lahum Hamzah, "Man lakum?" Lalu kata Hamzah, "Apa? Kenapa jadi seperti itu?" Qalu Umar. Ini Umar datang. Lalu kata Sayyidina Hamzah, "Umar bisa sampai ke sini itu." Lalu iftahu lahu al-bab. Bukalah pintu. Fa in kana jaa yuridu khairan, kalau dia datang ingin kebaikan, bazalnahu lahu.
kita muliakan lah. Bazalnya itu mencurahkan tenaga, artinya diterima lah. Tapi wa in kana yuridu syarran, kalau dia datang ingin berbuat jahat, ini sahutan Sayyidina Hamzah, qatalnahu bisayfihi. Kalau dia datang ingin berbuat jahat ke sini, kita bunuh Umarnya pakai pedangnya sendiri. Nah itu kata-kata yang luar biasa. Wa Rasulullah SAW dakhilun yuha ilaihi. Dan waktu itu kemungkinan Nabi dapat wahyu Sayyidina Umar datang ini untuk masuk Islam. Fa kharaja ila Umar hatta laqiyahu fil hujrah. Fa akhadha bimajami thawbihi wa hamail saif. Kalau di sini nih Nabi yang mendatangi Sayyidina Umar dan Nabi yang mendesak Sayyidina Umar. Yang mana Sayyidina Umar itu Nabi. Kalau jadi pelem Umar itu Sayyidina Hamzah. Nah, itu. Bisa cek itu. Lalu ujar Nabi, "Ma anta muntahiyan ya Umar?" Kada ampih kai kami Umar hatta yanzilallahu bika minal khazyi wan nakal ma nazala bil Walid bin Mughirah, sampai Allah menurunkan kehinaan kepadamu sebagaimana Al-Walid bin Mughirah. Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Langsung di hadapan Umar itu Nabi berdoa. Lalu apa jawaban Umar? Faqala Umar, ini kata-kata yang mengubah sejarah dakwah Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Lalu wa aslama, masuk Islam. Fakabbara ahlud dar, dan orang-orang di dalam rumah tersebut bertakbir Allahu Akbar, masuk Islam Sayyidina Umarnya. Sami'aha ahlul masjid, sampai mendengar ahlul masjid, berarti suaranya itu nyaring ketika mengucapkan takbir. Orangnya ini memang ditunggu-tunggu sudah. Berarti sebelum Sayyidina Umar ini masuk Islam, sudah Nabi doakan kan untuk masuk Islam, dan itu didengar oleh para sahabat. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Sudah dengar sahabat. Maka ketika pilihan Allah Ta'ala itu, doa Nabi dikabulkan itu dengan memilih Sayyidina Umar, itu berarti jawaban dari doa Nabi. Makanya mereka bertakbir. Kan doa Nabi itu Allahumma izzal Islam, muliakan Islam dengan Sayyidina Umar, bukan kayakan Islam, bukan, atau kuatkan ekonomi, kada, banyakkan pengikut, kada, tapi aizal Islam, muliakan Islam dengan Sayyidina Umar. Setelah itu, kana Umar radhiyallahu anhu dza syakimah la yuram wa qad asara islamuhu dajjatan bainal musyrikin. Keislaman Sayyidina Umar ini satu orang Sayyidina Umar nih. Satu orang saja, tidak ada duanya, satu orang saja. Ketika beliau masuk Islam itu dajjatan bainal musyrikin, menggembarkan orang-orang musyrik saat itu. Apa nih? Wah, Umar masuk Islam. Wa syu'uran lahum bidzillah wal hawan, dan mereka merasa hina dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Wa kasal muslimin izzah wa syarafan wa sururan, dan kaum muslimin merasa mulia dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini memiliki anak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini lahir setahun sebelum Nabi diutus. Berarti umur Nabi kurang lebih 39 tahun. Sayyidina Umar itu masuk Islam tahun 6 Hijriah. Nah, berarti Abdullah bin Umar itu masuk Islam waktu umur 7 tahun. Jadi waktu Sayyidina Umar masuk Islam, Abdullah ini umpat masuk Islam. Nah, cuma waktu perang Badar masih remaja, belum cukup syarat ikut perang, kada umpat. Perang Uhud masih keanuman juga, kada umpat perang. Waktu perang Khandaq hanyar Abdullah bin Umar ini masuk Islam. Dan Sayyidina Umar dan anak beliau Abdullah bin Umar ini, kalau kita lihat dalam lintasan sejarah itu, Sayyidina Umar ini terkenal dengan fleksibilitas dalam mengeluarkan suatu produk hukum. Sayyidina Umar ini terkenal. Salah satu kejadian yang banyak direkam oleh para ulama itu waktu Sayyidina Umar membebaskan para pencuri di masa pencaklik, membebaskan orang yang dipotong tangan. Kalaunya Sayyidina Abdullah bin Umar anak Sidin itu terkenal dengan saklek mengikuti Nabi.
pokoknya numpati Nabi benar gitu. Sampai ada Nabi pernah kayak berjalan berkeliling di antara pohon tuh, berkeliling 3 kali. Abdullah bin Umar mumpati waktu perjalanan naik haji kan kalau salah. Jadi Abdullah bin Umar mumpati walaupun kada tahu desain apa nih, maksudnya apa, saking itunya. Nah, kalau yang sahabat Nabi yang agak fleksibel itu kayak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kayaknya itu turunannya itu kan sahabat tuh memencar. Nah, karena dari sahabat itu menurunkan murid. Kayak daerah Basrah Kufah itu, daerah Basrah lah. Daerah Irak itu ya Abdullah bin Mas'ud di situ. Turunannya Imam Abu Hanifah. Karena di Madinah Abdullah bin Umar turunannya Nafi', murid Sidin itu Nafi' itu guru Imam Malik bin Anas. Makanya mazhab Maliki itu terkenal dengan mazhab alul hadis. Jadi tekstual benar gitu. Kalau di daerah Imam Abu Hanifah itu kontekstual, itu karena gurunya sahabat, memang seperti itu. Nah, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, penduduk Mekah ini jadi kebingungan, kaget. Kenapa nih Sayyidina Umar masuk Islam nih? Nah, dan Sayyidina Umar ini langsung mendatangi Abu Jahal, memberi kabar. Abu Jahal langsung datangi ke rumah Abu Jahal. Assalamualaikum, kada panglah. Abu Jahal, ada di rumah. Oh ya. Wah, ahlan wa sahlan ya Abu Jahal. Wah, kesinilah. Oh, baik ya kabar lah. Lalu kata Sayyidina Umar, jitu li ukhbiraka anni qad amantu billah wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu wahai Abu Jahal, memberitahu aku beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Wa saddaqtu bima ja'a bihi, dan aku membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal langsung menutup pintu. Kayak, wah, selamat datang Sayyidina Umar. Lalu jadi Umar, aku bihiman Abu Jahal, langsung tutup lawang, blak. Kayak kecewa berat itu nah. Kayak kecewa berat. Qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Qabbahakallah, ada Allahnya juga lah. Karena memang orang Quraisy itu, orang Arab Quraisy, orang musyrikin Quraisy itu tahu ngarannya Allah itu tahu aja itu. Cuma untuk yang lain-lainnya ada tahu. Dan Sayyidina Umar ini ketika masuk Islam, di sini diriwayatkan di dalam kitab Tarikh Umar bin Khattab karang Ibnu Jauzi, beliau mendatangi paman beliau ngarannya Al-Asi bin Hashim, fa'alamtuhu fadakhala al-bait qala wa dhahabtu ila rajulin min kubari Quraisy na'alahu Abu Jahal fa'alamtuhu fadakhala al-bait. Jadi beliau memberitahu paman beliau Al-Asi bin Hashim, memberitahu kepada paman bahwasanya beliau masuk Islam. Lalu Al-Asi ini memberitahu kepada Abu Jahal bahwasanya Sayyidina Umar masuk Islam. Ini riwayat lain. Karena memang dalam satu kejadian itu riwayatnya bisa macam-macam. Nah, Sayyidina Umar juga, jadi Sayyidina Umar tuh kayak indah sembunyi-sembunyi. Jadi ingin terang-terangan, kayak menginginkan semua penduduk Mekah tahu saya masuk Islam. Ingin seperti itu. Jadi ingin diketahui oleh semua orang. Maka beliau itu mendatangi namanya Jamil bin Muammar al-Jumahi. Jamil bin Muammar al-Jumahi ini nih, kayaknya gitu, wah ini kayak wartawan loh. Kayak terkenal lah. Jadi sumber berita dari Jamil ini. Nah, langsung Sayyidina Umar memberitahu Jamil, saya masuk Islam. Nah, makanya langsung tersebar di kota Mekah bahwasanya Sayyidina Umar itu masuk Islam. Dalam riwayat lain juga, di riwayat di sini di Sahih Bukhari dan di Sirah Ibnu Hisham, ketika Sayyidina Umar sudah menyatakan masuk Islam, ternyata beliau ingin diserang. Jadi banyak berombongan ke rumah nak mendatangi insiden, nak membunuh. Nah, tetapi dilindungi oleh salah satu bahasanya itu sekutu kabilah Sayyidina Umar, ngarannya Al-As bin Wa'il. Itu melindungi, lalu kada jadi. Lalu di sini riwayat lain lagi, di riwayat Tarikh Ibnu Umar bin Khattab juga,
Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini bertanya kepada Umar bin Khattab. Ibnu Abbas ini termasuk ulama andalan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu Sayyidina Umar itu jadi khalifah, Ibnu Abbas ini termasuk ulama andalan beliau itu. Termasuk waktu kejadian menafsirkan surah An-Nasr di dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin itu ada dikisahkan. Lalu kata Ibnu Abbas, "Sa'altu Umar bin Khattab li Aisyah samaita al-Faruq?" Kenapa wahai Sayyidina Umar engkau dinamai Al-Faruq? Lalu Sayyidina Umar bercerita, "Aslama Hamzah qabli bi salasati ayyam." Hamzah itu masuk Islam lebih dahulu daripada aku 3 hari. Nah, tsumma qassa alaihi qissata islami. Kemudian Sayyidina Umar menceritakan bagaimana beliau Islam, bertemu adik, lalu adik beliau yang memberitahu itu. Sampai selesai maksudnya ketika Sayyidina Umar sudah masuk Islam, langsung Sayyidina Umar bertanya pada Rasulullah waktu baru masuk Islam, "Ya Rasulullah, alasna alal haq?" Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? In mitna wa in hayyayna. Kalaupun kita mati atau hidup, kita ini kan dalam kebenaran. Maksud Sayyidina Umar tuh kayak ini, Nabi jangan, kita ini bujur loh, maka kita tampaikan aja nih, kita tampakkan dengan sejelas-jelasnya, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Karena memang sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tadi. Kata Sayyidina Umar, kita tampilkan saja. Lalu ujar Nabi, "Bala wallazi nafsi biyadihi innakum alal haq wa in muttum wa in hayyitum." Qala qultu fa bimal ikhtifa? Ya, kata Nabi, kita ini di atas kebenaran, meninggal, mati atau hidup, kita ini di atas kebenaran. Lalu kata Sayyidina Umar, fa bimal ikhtifa? Kenapa masih sembunyi-sembunyi? Nah, walladzi ba'atsaka bil haqqi lanukhrijanna fa akhrajna fi saffain Hamzah fi ahadihima wa ana fil akhar. Jadi ujar Sayyidina Umar, kita keluar aja Nabi ya, langsung kita deklarasi memadahkan bahwasanya ini orang Islam sudah kuat, sudah banyak orangnya. Kita bagi 2 saf, Sayyidina Hamzah di satu saf, ulun Nabi di saf yang sebutingnya supaya kelihatan. Nah, hatta dakhalna al-masjid, sampai masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pusat kota Mekah dari dahulu sampai hari ini. Sampai di sana, fa nazartu ilayya Quraisyun wa ila Hamzah. Orang-orang Quraisy melihat Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Fa asabathum ka'abah lam yusbihum mithluha. Jadi orang-orang Quraisy waktu itu kayak putus asa sudah. Nah, iya dah masuk Islam ini berdua nih dah. Lalu apa? Fasammani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Faruq hina idzan. Maka Rasulullah menamai aku itu al-Faruq. Gelar yang didapat sahabat itu beda-beda, dan gelar yang didapat para sahabat itu menunjukkan karakter sahabat tersebut. Karena memang Sayyidina Umar itu orangnya tegas, A, B, waktu Nabi hidup. Makanya ketika beliau baru masuk Islam, langsung beliau ingin menampakkan gitu. Dan beliau juga kan satu-satunya yang hijrah secara terang-terangan, bahkan mengumumkan terlebih dahulu. Itu Sayyidina Umar. Makanya ketika Nabi berdoa, "Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab" atau bi Abi Jahal bin Hisham, itu memang doa yang ditujukan kepada Sayyidina Umar untuk memperkuat Islam. Yang mana Islam itu waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Nah, ujar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sebelum Islam Sayyidina Umar tuh pernah membaca Al-Qur'an nyaring-nyaring di Ka'bah, Masjidil Haram, pokoknya orang Jepang itu. Cuma wani lah itu, nak wani. Masalah bintat-bintat, biru-biru awak kada bapak itu. Penting wani. Ujar Ibnu Mas'ud, "Makuna naqdiru an nusalliya innal Ka'bah hatta aslama Umar." Kami ini tidak bisa sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram itu tidak bisa. Kecuali Nabi lah. Kami tidak bisa sholat di Ka'bah sampai Sayyidina Umar masuk Islam. Berarti efek Sayyidina Umar masuk Islam itu membuat kaum muslimin merasa berani melakukan aktivitas keislaman di luar. Padahal orangnya satu orang, Sayyidina Umar satu. Nah, di riwayat lain juga, ini dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini orang luar Mekah, pendatang di kota Mekah. Di Mekah beliau sukses. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini orang luar Mekah murni, maunya lain orang Mekah, orang pendatang, sampai di Mekah berbisnis sukses.
Waktu sukses lagi sugih-sugihnya, lalu turun perintah hijrah. Lalu Suhaib ini ditangati, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk hijrah. Tawaran Suhaibnya apa nah Jarsidin? Suhaib inilah mulai dari nol sampai sugih, sampai rumah gana lah sugih. Jar Suhaib bin Sinan, kayak ini aja nah tawaran kok. Aku hijrah, ambil aja rumahku lawan hartaku berataan. Tapi aku hijrah. Hijrah yang kafir Quraisy, hijrah aja. Ada kami apa-apa, kami ambil berataan hartanya. Sampai memilih seperti itu nah Suhaib itu dengan perintah hijrah Nabi. Padahal beliau itu datang ke Mekah dari nol sampai sukses. Tapi ketika perintah hijrah turun, beliau memilih mengikuti perintah hijrah Nabi, meninggal semua harta. Kayak apa yo? Nih hati beliau ini nah, saking memilih bersama Nabi itu. Makanya sahabat Nabi itu di dalam Al-Qur'an itu kan radhiyallahu anhum, Allah meridhai. Jadi kalau ditingkatkan untuk hub itu di bawah radhiya itu. Radhiya itu bahasa Banjarnya tasarah pian haja. Apakah tasarah haja tingkatannya. Nah sahabat Nabi itu levelnya sudah radhiyallahu anhum, Allah ridhoi. Kayak ini nah, yang level sahabat itu kan banyak macamnya. Mau nggak diingat ngaran sidin, cuma waktu peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, ada salah satu veteran Badar yang mengirim surat kepada keluarganya bahwasanya Nabi akan melakukan penaklukan ke kota Mekah. Surat itu memang belum sampai, cuma isinya itu jelas benar. Jelas apa isinya tuh? Kayak membocorkan rahasia negara. Jelas benar. Tapi suratnya ada sampai. Cuma membocorkan. Tapi apa yang terjadi? Sahabat nih, khusus sahabat ini diampuni, dosanya itu diampuni sudah karena veteran Badar. Level sahabat itu sampai situ sudah. Nah, lalu kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, lama aslam Umar, zaharal Islamu wa du'a ilaihi alaniyah wa jalasna haulal baiti halqan wa tufna bil bait. Ketika Sayyidina Umar ini masuk Islam itu semakin nampak dan kami bisa tawaf di Masjidil Haram, bisa duduk di Masjidil Haram itu. Sampai kami ini merasa tenang. Nah, ujar Abdullah bin Mas'ud lagi, kami menjadi mulia semenjak Islamnya Sayyidina Umar. Kalau kita lihat pola dakwah Nabi dan keberhasilan Nabi itu, memang hidayah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Usaha Nabi kan Sayyidina Umar ini masuk Islam doa Nabi kan, karena doa Nabi. Tapi itu sebelumnya diawali dengan usaha yang luar biasa. Termasuk sahabat-sahabat yang lain. Nah, menariknya pembesar Quraisy yang menentang Nabi itu banyak anak-anak Sidin itu yang masuk Islam. Contoh Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu Hadhil Ummah. Anak Sidin Ikrimah itu jadi pejuang Islam. Ada apa ngarannya nih, Al-Walid bin Mughirah ini salah satu musuh Nabi juga, levelnya sama kayak Abu Jahal. Tapi yang anak masuk Islam, Khalid bin Walid. Lalu ada ngarannya juga Utbah bin Rabi'ah. Ini sama. Ini ada kisahnya. Utbah bin Rabi'ah ini musuh Nabi juga sama. Diberi gelar Al-Walid, Abul Walid. Lain gelar bang, kunyah Abul Walid. Karena anak beliau yang pertama itu Al-Walid. Al-Walid ini ikut bersama Utbah bin Rabi'ah di perang Badar dan di pasukan musyrikin. Anak beliau yang lain kayak Abu Hudzaifah, lalu ada yang lain beberapa perempuan itu masuk Islam semuanya. Jadi ketika Nabi itu berdakwah di Mekah, yang abah-abahnya itu kadang masuk Islam, bahkan menentang Islam, anak-anaknya itu jadi masuk Islam. Jadi kadang ada istilah gagal kadang, tapi itu di belakangan. Nah, kadang kita
kadang kita anak instan. Kadang kau bang Masjid Al-Fat langsung jadi SC-nya langsung 50 buting bahan bakar pet tidak apa. Itu proses. Sama kayak kota Taif. Kota Taif itu kan sangat terkenal. Nabi itu diusir di kota Taif dan malaikat itu sampai turun. Nabi ulun balik kah kota Taif tuh. Nah dibalik hancur tuh sekotaan. Jar Nabi kada usah. Innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Barangkali anak cucu mereka yang beriman. Dan itu terbukti waktu Nabi meninggal. Jadi waktu Nabi meninggal itu Jazirah Arab, bila kita lihat peta Jazirah Arab itu murtad habis. Murtadnya macam-macam. Ada yang murtadnya dasar kembali ke agama yang dulu. Ada yang murtadnya jadi nabi palsu. Ada yang murtadnya tidak mau bayar zakat. Macam-macam murtadnya. Kecuali beberapa daerah yang tetap Islam. Madinah, Mekah, Taif, dan beberapa kabilah yang lain. Bisa jadi yang hari ini pecundang itu, besok-besok itu yang jadi pejuangnya. Kita tidak tahu. Nah, setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy ini mulai merubah strategi. Kalau lagi ini dikerasi nih, sudah dijagaunya dah, kalau lagi dah, rasa segan itu ada. Nah, ketika duduk-duduk nih, orang-orang kafir Quraisy ini duduk-duduk dan berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ini sudah ada 2 orang nih jagoannya, Hamzah dan Umar. Lalu Utbah bin Rabi'ah menawarkan diri. Ujar Utbah bin Rabi'ah, "Ya ma'syar Quraisyin, alla aquma ila Muhammadin fa ukallimu." Jar Utbah bin Rabi'ah, ini waktu duduk-duduk di masjid, Nabi di masjid juga. Lalu kata Utbah bin Rabi'ah, bagaimana kalau saya berbicara kepada Muhammad, membisai, negosiasi? Orang-orang Quraisy, ayo silakan. Lalu mendatangi Nabi Muhammad. Yabna akhi, nah panggilannya sudah lain dah. Yabna akhi, ini bahasa negosiasi. Bahasa Banjarnya, ding sanak, sudah lain dah. Semalam pina menyambati, ini sudah lain dah. Yabna akhi, innaka minna haitsu qad 'alimta min as-sittah fil 'ashirah wal makan fil nasab. Engkau memiliki kedudukan di antara kami. Bolehkah saya berbicara dan menawarkan beberapa tawaran kepadamu? Lalu kata Nabi, "Qul ya Abul Walid, asma." Silahkan, saya akan mendengar. Lalu dijelaskan oleh Utbah bin Rabi'ah tawaran. Tawaran pertama, kalau engkau ingin harta malan, turidu malan, jama'na laka min amwalina. Kalau kamu ingin harta, akan kami kumpulkan harta dan kami serahkan kepadamu. Satu. Kalau kamu ingin syarafan, kemuliaan, kami putusan engkau jadi pemimpin kami. Pangkat berarti. Kalau kamu ingin kerajaan, maka akan kami serahkan kepemimpinan kepadamu. Hatta idza faraga Utbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu, sampai Utbah tadi sudah selesai menawarkan semuanya tawaran. Jadi Utbah sudah selesai itu. Lalu ujar Nabi, "Akad faragta ya Abul Walid?" Sudah tuntung kapian bepandir. Iya, sudah tuntung. Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi membacakan surah Fusilat ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Turun daripada Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ayat-ayatnya ini, Quran ini Arabiyyan, bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhiran. Al-Quran ini basyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi peringatan. Fa'arada aktsarum fahum la yasma'un. Berpaling kebanyakan mereka dan tidak mendengar. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Nah, ketika Nabi membacakan ayat itu, Utbah ini mandam, bahasa Indonesianya termenung. Apa yang dibaca nih?
Nah, wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alaih, sampai Utbah ini duduk kayaknya. Nah, ini tangan, nah kayak mendengarkan bujur-bujur. Karena ternyata Utbah ini baru pertama mendengarkan Al-Qur'an. Jadi orang-orang Quraisy itu ada kesepakatan bersama jangan sampai mendengarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini luar biasa, kayak bisa menyihir. Kada tahu Al-Qur'an itu kayak apa. Jadi Utbah ketika mendengar ini termenung, ini kata-katanya luar biasa. Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wazaq. Engkau mendengar wahai Abul Walid. Nah, faqama Utbah ila ashabihi. Setelah mendengarkan ayat itu, Utbah ini kembali ke teman-temannya yang tadi yang berdiskusi. Boleh pulang. Faqala ba'dhum li ba'din. Lalu di antara sahabat-sahabat Utbah ini kayak macam bah pinalahin dah muanya. Yang bacaan Al-Qur'an tuh pinalahin. Ini lain di ruqyah lah. Ini lain ayat ruqyah lain. Ada di kisahnya di ruqyah ada. Ini memang baru mendengar Al-Qur'an. Pinalahin ini wajahnya. Ma wara'aka ya Abul Walid. Kenapa pian Abul Walid pinalahin jar? Pina bercahaya. Pina lain. Wara'i anni sami'tu qawlan. Sungguh aku mendengarkan suatu ucapan. Wallahi ma sami'tu, demi Allah tidaklah aku mendengar mislahu, tidaklah aku mendengar sebelumnya seperti itu keindahannya. Wallahi ma huwa bisyair, ini bukan syair. Wala bisihir, bukan juga sihir. Wala bil kahanah, juga bukan mantra-mantra dukun lain. Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ati'uni waj'alu habi wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu. Kayaknya ngalih ini diparaki dah. Kata-katanya ini bisa merubah seseorang. Ujar ini Utbah bin Rabi'ah. Fa wallahi, disumpah pulang berapa kali dah sumpah. La yakunanna liqaulihi, kalau dalam bahasa Arab lam itu sebelum fi'il mudhari ngarannya lam taukid. Lam taukid itu lam penguat sungguh. La yakunanna. Nanna itu nunnya nun taukid juga penguat. La yakunanna, sungguh nanti. Nah, liqaulihi alladzi sami'tu minhu nabaun azim, sungguh yang aku dengar tadi itu akan memberikan kabar yang luar biasa. Ini bukan kata-kata biasa. Seandainya orang Arab akan mendengarkan ayat tadi, maksudnya Al-Qur'an tadi, itu akan merubah bangsa Arab. Akan itu akan menundukkan orang Arab, akan merubah bangsa Arab. Kalau itu terjadi, maksudnya ketika orang-orang Arab sudah mendengar Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, maka wa kuntum as'adan nasi bihi, orang yang paling gembira dengan hal tersebut. Lalu kata mereka, saharakallahu wallahi Abul Walid bilisani, kamu sudah dapat sihir wahai Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah, hanya sekali mendengarkan Al-Qur'an. Itulah kenapa mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu Al-Quran. Jadi kalau kita list mukjizat nabi-nabi itu macam-macam. Nabi Soleh unta, Nabi Musa tongkat, Nabi Ibrahim tahan dibakar. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Nabi Muhammad mukjizat sidin banyak. Nabi Muhammad itu dulu waktu kita awal-awal membahas kitab ini, ketika beliau baru diangkat Nabi itu mendengar batu salam, assalamualaikum, orangnya ada kayu berbunyi. Mukjizat Nabi, bulan terbelah. Nabi ada juga dalam riwayat itu menghidupkan orang mati. Nabi membanyakkan makanan. Waktu perang Ahzab, ada sahabat mengundang Nabi makanan ke rumah. Kira kan 10 hikung aja, sekalinya seberatan pasukan diundang. Jadi Nabi tenang aja, aku mengotakkan cukup nang berapa ribu itu. Cuma di antara semua mukjizat Nabi itu yang terbesar itu adalah Al-Qur'an. Sesuai bahasanya ijaz, ajaza itu artinya lemah.
Mukjizat itu melemahkan, maksudnya apa? Nabi-nabi dengan adanya mukjizat itu melemahkan orang-orang yang tidak percaya. Ini buktinya. Nah, Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi hidup, maksudnya waktu Nabi lagi diutus, tidak ada satupun ahli syair yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada satupun. Makanya ini Utbah ini waktu baru mendengar Al-Quran itu langsung, apa nih? Sayyidina Umar langsung masuk Islam. Karena kata-katanya itu luar biasa Al-Quran ini. Musailamah Al-Kadzab waktu mendeklarasikan jadi nabi, jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan Musailamah Al-Kadzab ini mengaku jadi nabi. Kaumnya Banu Hanifah itu kada yakin-yakin ya Musailamah ini nabi. Cumanya kayak ketujuh di kerang putih. Penting kami bisa nabi nah itu. Lalu Musailamah ini membuat ayat seorang atau malfil khurtumul tawil tuh. Tetawaan orang karena susunan katanya. Kan anak membaca Al-Qur'an. Sajak itu yang ujungnya sama. Misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ujungnya sama ra. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya sajak. Musailamah Al-Kadzab ini ingin membuat sajak juga di ujungnya, tapi isinya jadi lucu. Dan Musailamah ini juga pernah sumur diludahi oleh beliau supaya banyak, sekalinya ada sumurnya buruk. Nah, cuma bukan itu, mukjizat Nabi terbesar adalah Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan mukjizat Nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini adalah Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.